Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai perbandingan agama dan hal-hal yang urgen, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini adalah konten mengenai tentang Pilpres ya. Kita ini masih dalam nuansa Pilpres, yaitu pemilihan presiden sahabat. Baik, dan tidak terlepas dari konteks kita mengenai sosok pemimpin yang ideal menurut Islam. Sebelum hari H, sebelum hari besar pemilu raya, kita memilih semua. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih pemimpin yang ideal menurut Islam. Baik, ini ada cuplikan video dari salah satu dai kondang, yaitu Ustadz Das'ad Latif. Ketika beliau menyindir ada hal yang tidak mengenakan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak lain dan tidak bukan anak Presiden Republik Indonesia yang saat ini, yaitu Joko Widodo sahabat. Baik, sebelumnya kita akan melihat dulu cuplikan video dari Ustadz Das'ad Latif ini ketika menyinggung mengenai batasan umur yang memang ideal dalam Islam, yang memang ada suri tauladannya dalam Islam untuk memimpin suatu bangsa ataupun memimpin dalam skala yang besar. Baik sahabat, langsung saja ini dia cuplikan videonya. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Baik sahabat, kita sudah melihat sedikit cuplikan dari Ustadz Das'ad Latif, dan ini sangat-sangat bermakna nih sahabat. Sangat-sangat penting untuk kita teladani, yaitu beliau mengambil contoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, beliau menjadi pemimpin suatu keluarga, atau bahasa lainnya beliau menjadi suami, berkeluarga dengan ibunda Siti Khadijah sahabat. Nah, ini pesan moralnya kenapa beliau menikah pada umur 25 tahun. Beliau ini seorang nabi dan rasul, la yantiku anil hawa. Beliau tidak pernah berkata dan beliau tidak pernah melakukan sesuatu dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali dengan wahyu yang Allah turunkan. Jadi segala gerak-gerik Nabi, segala tingkah Nabi, segala perkataan Nabi, sikap Nabi itu merupakan wahyu yang Allah kirim kepada beliau melalui malaikat Jibril. Nah, pada saat beliau Nabi Muhammad ini, pada saat Nabi Muhammad berumur 25 tahun,
beliau menikah. Ini pesan moralnya, pada saat kita berumur 25 tahun, kita sudah bisa untuk menikah, ataupun kita sudah bisa untuk memimpin keluarga. Memimpin keluarga kecil, yaitu keluarga kita, membina rumah tangga lebih tepatnya. Nah, Nabi Muhammad ini sudah terkenal memang memiliki 4 sifat, dan sifat ini dimiliki oleh semua nabi dan rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, jujur. Tabligh, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan melalui wahyu. Kemudian amanah, yaitu amanah artinya amanah sahabat, apapun yang diamanahkan kepada beliau, beliau tidak pernah mengingkari. Dan yang terakhir fatanah, yaitu kecerdasan. Setiap nabi dan rasul pasti memiliki 4 sifat ini. Jadi nabi dan rasul ini orang yang sangat-sangat perfect, bisa kita bilang, menjadi suri tauladan bagi umatnya dan sesuai dengan zamannya sahabat. Kalau zaman sekarang yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi meskipun beliau punya keempat sifat ini, Nabi Muhammad SAW diangkat ataupun dilantik menjadi Rasul pada saat beliau umur 40 tahun. Ini menandakan bahwasanya untuk memimpin skala besar, itu minimal umur seseorang itu kematangan dari seorang laki-laki itu di umur 40 tahun. Sedangkan fenomena saat ini ada orang yang berumur, saya tidak berani sebutkan namanya, ada salah seorang anak pejabat di bawah umur 40 tahun sudah bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Wow, ini hal yang sangat-sangat di luar dari ketentuan. Yang pertama, di luar ketentuan karena menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, untuk menjadi capres ataupun cawapres itu minimal berumur 40 tahun, dan itu sudah benar dan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil suri tauladan kepada Nabi Muhammad juga 40 tahun beliau diangkat. Ini yang lantiknya, yang angkatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi umur 40 tahun baru bisa memimpin dalam skala besar. Sedangkan zaman kini berubah, ada mungkin Mahkamah Konstitusi menganggap si anak pejabat ini lebih hebat daripada ketentuan 40 tahun ini, lebih hebat daripada Allah melantik Nabi Muhammad. Wow, ini sangat luar biasa sahabat. Ini Mahkamah Konstitusi, saya tidak begitu tahu bagaimana mekanismenya sehingga menjadi sebuah jawaban. Walaupun di bawah 40 tahun sudah bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Wow, ini sangat-sangat amazing yang terjadi di negara Zimbabwe. Saya tidak bilang di negara Indonesia karena dapat menyalahi kode etik nantinya. Dan cerita ini sahabat di negara Zimbabwe. Ini sangat-sangat luar biasa sahabat, di negara Zimbabwe ketika ada seseorang yang menyalahi aturan yang sudah baku, aturan yang sudah tidak diperdebatkan lagi, dan itu memang sudah menjadi kesepakatan bersama, tapi dilanggar, apalah daya dan upaya kita masyarakat kecil, sekecil teri sahabat. Nah, sekali lagi saya ulangi, ini di negara Zimbabwe. Maka oleh karena itu, bagi Anda yang jomblo-jomblo, ketika Anda berumur 25 tahun, Anda sudah bisa menikah. Itu inti pesan dan moralnya sahabat ya. Jadi sahabat bisa menilai sendiri dari segi umur. Menurut Islam itu umur 40 tahun minimal baru bisa memimpin dalam skala yang besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, saya sudah ambil bagian dalam memajukan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi